salam belajar. Ketemu lagi sama Ibu Rosi. Hari ini kita akan belajar mengenai pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu agar kalian semua dapat menjelaskan tentang redistribusi pendapatan nasional. Nah, kita lihat gambar ini. Apa yang kalian pikirkan saat kalian melihat fenomena ini? Gambar ini menunjukkan bahwa di balik gedung yang tinggi masih terdapat pemukiman yang kurang layak untuk dihuni. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan di Indonesia masih belum terdistribusi secara optimal. Nah, selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah masih besar. Di sini ada gap. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak yang negatif, antara lain terjadi tindakan kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Oleh karena itu diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Nah, apa sih pengertian dari redistribusi pendapatan? Kita bisa lihat di sini. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Nah, ada dua bentuk redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah redistribusi vertikal dan yang kedua adalah redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Dalam hal ini, saya contohkan adalah jaminan sosial, yang di sini adalah BPJS Kesehatan, yang merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua adalah redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal merupakan transfer uang antar kelompok, yaitu kelompok satu ke kelompok lain yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak. Nah, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia ada 5 macam. Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kemudian ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha dan industri kecil. Pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Kemudian ada pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Kita bahas yang pertama, yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada dana BOS untuk kalian para siswa dan untuk kebutuhan sekolah. Kemudian ada BTB atau bantuan tunai bersyarat, sering juga disebut dengan PKH atau program keluarga harapan. Kemudian ada beasiswa untuk bantuan pendidikan dan ada jaminan kesehatan masyarakat. Kemudian ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Dalam hal ini, contohnya adalah kredit usaha rakyat atau KUR. Selanjutnya adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Mengapa industri kecil harus dikembangkan? Karena yang pertama, industri kecil menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Dan yang ketiga adalah pemerataan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Di sini ada salah satu contoh dari program CSR dari PTPN 9 yang menyalurkan bantuan untuk korban bencana banjir di Semarang pada tahun 2021 kemarin. Kemudian, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah
berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Hukum dan keadilan ekonomi yang tidak mendiskriminasi golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama adalah subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Di sini adalah salah satu contoh subsidi, yaitu subsidi BBM. Kemudian ada subsidi pupuk untuk petani. Nah, alternatif praktik redistribusi pendapatan yang kedua yaitu pengenaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Di sini ada contoh pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, dan juga pajak barang mewah. Demikian materi hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam belajar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa.